wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di coaching season Yayasan Binaan Wakaf Mulia Institute. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, para pengurus tim Lembaga Wakaf Yayasan dan juga ada beberapa ini ya pejuang wakaf premium. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan sharing pemaparan terkait dengan tips dan langkah sukses bagaimana kita mendaftarkan lembaga wakaf yayasan kita untuk mendapatkan sertifikasi sebagai nazir wakaf uang dari BWI. Acara kita pada kesempatan pagi hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga lembaga pendidikan, lembaga sosial terkait dengan bagaimana mengoptimalkan ya wakaf ini untuk menjadi solusi finansial di lembaga kita. Bapak Ibu, alhamdulillah siang pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Yon Hendri, MA, yang akan sharing kepada kita, dan materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah studi dari apa istilahnya ini proses yang sudah dijalankan oleh Yayasan Al-Fityah yang Ustadz Yon Hendri merupakan bagian atau pimpinan di Yayasan Al-Fityah Pekanbaru Riau. Jadi kita akan belajar secara langsung bagaimana teknisnya nanti ya dengan Ustadz Yon Hendri. Forum kita pagi hari ini mungkin bisa lebih interaktif karena ini namanya coaching season ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan kalau misalnya mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan bisa dituliskan di chat Zoom. Ustadz Yon juga bisa nanti mungkin kalau memungkinkan bisa langsung ditanggapi seperti itu ya. Bagi Bapak Ibu yang hadir, nanti silahkan untuk bisa presensi ya di chat Zoom, sebutkan nama, kemudian nomor WA, dan juga asal yayasan Bapak Ibu. Harapannya nanti bisa kita kirimkan ya, kalau ada materi yang bisa dikirimkan begitu ya. Baik, marilah forum kita pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya langsung saja ini ya Ustadz Yon Hendri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Isna? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz juga sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini semuanya sudah normal ya Ustadz untuk internetnya dan juga segala sesuatunya, karena ini kalau di Jogja masih ada agak kendala sedikit sih. Mudah-mudahan nanti lancar. Baik Ustadz, waktu sepenuhnya beliau Ustadz Yon Hendri ini adalah pembina ya, pengawas dari Wakaf Mulia Institute, dan beliau juga menjadi beberapa pembina yayasan pendidikan di banyak lembaga gitu ya, dan juga merupakan pengurus dan pembina lembaga badan wakaf atau lembaga wakaf di beberapa lembaga juga. Jadi insya Allah banyak kita bisa belajar dari beliau terkait dengan dunia perwakafan ini. Langsung saja kepada Ustadz Yon Hendri kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Isna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isna, mungkin saya bisa dijadikan co-host. Mau share screen.
masih disable nih. Sudah bisa? Silakan Ustadz. Oke. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbana zidna ilman wa zidna rahman wa alif baina qulubina. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama bertemu dalam dunia maya ya, terkait dengan bagaimana supaya kita bisa mengelaborasi mobilitas kita dalam syiar wakaf, kemudian juga berkolaborasi dalam mengoptimalisasikan potensi wakaf ini sehingga wakaf yang merupakan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan manfaatnya dan juga dirasakan oleh umat Islam secara umum. Nah, pagi hari ini kita coba berbagi tentang tips dan langkah praktis menuju nazir wakaf uang. Mengapa nazir wakaf uang? Karena yang namanya wakaf itu adalah istihadi kiasi. Jadi potensi-potensi untuk berinovasi, kemudian kreasi dan kreativitas yang muncul itu amat sangat luas sekali. Ya. Amat sangat luas sekali. Ini saat ini yang menjadi primadona daripada wakaf itu adalah uang. Ya, harta benda wakaf itu adalah uang. Karena banyak nilai-nilai fleksibilitas, elastisitas, kemudian peluang-peluang untuk memproduktifkannya. Di samping itu peluang-peluang untuk menghimpunnya. Berbeda dengan tanah, bangunan, dan seterusnya. Uang ini kalau dari sisi menghimpunnya itu bisa sangat luas sekali. Bisa menyasar ya semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat biasa sampai kepada masyarakat yang memiliki harta yang melimpah, jabatan kekuasaan dan seterusnya. Maka pada tahun 2010, Pak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah diterbitkan PP nomor 2 ya, tahun 2010 tentang tata cara mendaftar menjadi nazir wakaf uang ya. Tata cara mendaftar menjadi nazir wakaf uang. Karena wakaf uang ini berbeda ya. Wakaf uang ini berbeda dengan harta benda wakaf lainnya selain uang. Nah, karena kenapa kok dibedakan ya? Mekanismenya dibedakan, terus kemudian untuk menjadi nazir wakaf uang itu ada proses sertifikasi ya dan seterusnya. Karena memang uang ini dimensinya amat sangat banyak sekali, kemudian potensinya itu bisa kita katakan tidak terbatas. Ya. Ada kemudahan, fleksibilitas, elastisitas dan seterusnya. Nah, namun demikian, ya Bapak dan Ibu, untuk menjadi nazir wakaf uang sebenarnya semuanya itu sesuatu yang bisa dilakukan dan dicapai. Ya. Bisa dilakukan dan dicapai. Karena memang
Badan Wakaf Indonesia Nasional, ya, pemerintah itu membuat semacam guidance, ya, panduan-panduan, ya, kemudian mekanisme-mekanisme, prosedur-prosedur terkait dengan nazir wakaf uang itu dalam rangka supaya reputasi dan likuidasi daripada nazir ketika mendapatkan amanah sebagai nazir wakaf uang itu bisa terjaga, ya, bisa terjaga. Paling tidak ada ijtihad basyariah, ya, ada usaha-usaha basyariah yang dilakukan bagaimana supaya reputasi dan likuidasi nazir ini itu betul-betul terjaga. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nazir itu ya reputasi itu tadi. Nazir itu ya likuidasi itu tadi. Kalau reputasinya sudah cacat, ya, sudah ada nodanya, itu selesai sudah nazir itu, ya, selesai. Makanya sebagai regulator, Badan Wakaf Indonesia Nasional itu membuat prosedur, ya, prosedur tata cara. Nah, saya ingin kita semua mencoba membuka PP. Ya, ini semuanya pada punya HP, ya. Coba buka PP nomor 2 tahun 2010, ya. PP nomor 2 tahun 2010. Maaf, bukan PP. Peraturan BWI. PBWI. Peraturan BWI, ya, nomor 2 tahun 2010. Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010. Udah buka semua? Halo? Nah, atau kita share screen di sini lah, ya. Nah, kita tutup dulu share screen tadi supaya semuanya bisa melihat. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang. Ya. Nah, kalau kita lihat mengingatnya, menimbangnya itu bahwa dalam rangka pendaftaran wakaf uang dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dan mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan perwakafan perlu menetapkan peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang. Kenapa? Karena pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ya, pasal 6, harta unsur wakaf itu ada 6. Kemudian pada pasal selanjutnya, ya, itu harta benda wakaf itu dibagi 2. Ya. Tidak bergerak. Nah, di antara harta benda wakaf yang bergerak itu adalah uang, ya. Maka pada tahun 2010 BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia itu menerbitkan peraturan nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang. Ya. Karena pejabat pembuat akta ikrar wakaf uang ini bukan kepala KUA, ya, tetapi adalah kepala LKS PWU. Nah, ini bisa kita lihat persyaratan pendaftaran nazir wakaf uang. Nah, calon nazir wakaf uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan nazir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah tahun 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon nazir wakaf uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut. A. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi pengetahuan di bidang keuangan syariah, kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan, kemudian pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. B. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat. C. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang. D. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional nazir wakaf uang yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Memiliki dukungan kerjasama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat meliputi, ini penting ini. 1, tidak termasuk dalam daftar kredit macet. Jadi kalau ada di antara anggota Nazir itu yang pernah macet kreditnya, kawan prestasi, ya, segera diganti ya, Nazirnya itu, ya. Kemudian ganti yang baru, ya, yang tidak ada kredit macetnya. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Kemudian 3, tidak pernah menyatakan pilot atau menjadi pengurus perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab atas kepilotan perusahaan. Jadi tidak boleh ada false story, ya, sejarah gagal. Jadi anggota Nazir itu tak boleh pernah ada menjadi sejarah gagal. Ya. Apakah di perusahaan mana, ya, pernah kerja di mana gitu kan? Dia penanggung jawabnya. G, memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional Nazir. H, memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan untuk pengembangan wakaf uang. Ini ada program kerja, ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa program kerja penghimpunannya? Terus potensi-potensinya bagaimana? Dan seterusnya. Dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU. Nah, jadi wakaf itu ya tidak bisa dewe-dewe, nggak bisa individual, ya, nggak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi, ya, harus bersinergi, nggak boleh Nazir sendiri aja bekerja, dia harus menjalin kerjasama dengan yang lainnya, ya, termasuk juga dengan LKSPWU atau bank syariah yang sudah LKSPWU. Kemudian memiliki sertifikat Nazir wakaf uang dari BWI. 3, Nazir wakaf uang paling kurang memiliki 2 anggota pelaksana dan 2 orang anggota pengawas. Jadi strukturnya itu terdiri dari pertama pengawas, itu minimal 2. Ya, kemudian yang kedua pelaksana atau pengurus harian, itu minimal 2. Berarti ada 4. Ya. Kemudian paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazir uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan wakaf uang. Nah, jadi anggota Nazirnya itu minimal 50%, ya. Kalau 2 orang berarti 1, ya, dari pengurus hariannya itu, ya, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan wakaf uang. Nah, kemudian pengawasnya minimal 1 juga kalau dia 2, ya. Jadi separuhnya 50%-nya. Terus dalam rangka memberikan tanda bukti pendaftaran calon Nazir wakaf uang, BWI melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan, ya. Fotokopi KTP, ya. Siapa fotokopi KTP siapa? Setiap anggota Nazir. Daftar riwayat hidup, struktur kepengurusan, legalitas organisasi atau badan hukum, ya. Kemudian surat keterangan domisili, rencana kerja penghimpunan dan pengelolaan atau pengembangan wakaf uang, rekomendasi dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU atau bank syariah yang sudah menjadi LKSPWU, sertifikat Nazir wakaf uang. Nah, ini proses yang akan diambil itu tadi, ya. Jadi sertifikat itu yang mengeluarkan Badan Wakaf Indonesia Nasional. Kemudian surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan publik bermaterai cukup. Kemudian surat pernyataan memenuhi persyaratan bermaterai cukup. Ya. Untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BWI melakukan wawancara terhadap calon Nazir wakaf uang selama-lamanya 30 hari setelah dokumen diterima secara lengkap. Nazir wakaf uang yang terdaftar di BWI mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas operasional. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teknisnya, kan gitu, ya. Nah, kita lihat bagaimana teknisnya. Mungkin bisa dibuka http://2
kemudian layanan.bwi.go.id. Nah, ini saya lihatkan ini ya. Bisa dibuka apa namanya? Nah, coba dibuka ini. http://layanan.bwi.go.id. Sudah catat semuanya, Bapak dan Ibu? Halo? Proses, Pak. Proses, Ustaz. Proses catat. Kalau sudah kasih kode ya. Bisa ditulis di chat, Bapak Ibu. Dan teknisnya sebenarnya nggak susah. Bapak dan Ibu membuka. Langsung muncul setiap pendaftarannya. Atau login. Ustadz masih mute. Bikin akun dulu, Ustadz. Ustadz masih mute itu, Ustadz. Ya. Oke. Udah buka semua? Nah, kita lihat ya tampilannya bagaimana. Waduh, ini tertutup ini gimana caranya? Bentar. Sebentar kita stop dahulu. Nah, hasilnya itu ya. Kalau Bapak dan Ibu belum seperti ini, berarti Bapak dan Ibu daftar dahulu ya kalau belum punya akun. Ya. Jadi untuk masuk kepada layanan ini harus mempunyai akun. Silakan nanti klik di daftar. Nah, klik daftar. Nanti isi yang dibutuhkan. Biasanya yang dibutuhkan itu fotokopi KTP ya, foto KTP ya. Nanti KTP itu difotokan terus dilampirkan. Nah, di-upload biasanya. Ya. Daftar dahulu. Kalau saya sudah punya akun. Coba semuanya daftar dahulu. Daftar sampai mendapatkan akun ya. Sudah daftar semuanya? Pada megang KTP seluruhnya? Nah, nanti kalau sudah daftar ya, login ya. Login. Nah, maka isinya ini. Jadi checklist yang harus disiapkan itu ada di sini. Contoh-contohnya juga ada di sini. Nah, pendaftaran nazir, klik pendaftaran nazir. Nah, apakah dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap? Nah, kalau sudah, klik sudah. Ya, artinya sudah lengkap itu sudah disiapkan belum? Gitu. Udah ready belum? Kalau sudah ready, ya klik ini. Nah, tinggal memasukkan jenis pendaftaran apa? Namanya baru atau perpanjangan. Kalau belum pernah punya, berarti baru. Kalau sudah, dia biar sertifikat nazir wakaf uang itu per 5 tahun harus diperpanjang. Ya. Nah, kalau sudah perpanjangan. Ya. Kemudian pilih kategori nazir. Klik. Nah, apakah nazir wakaf uang? Ya, maaf, kategori nazir ini
personal, perorangan, badan hukum, ya, atau organisasi. Nah, kalau dia didirikan oleh yayasan berarti badan hukum. Tulis badan hukum, ya. Badan hukum. Nah, gitu ya. Tahun berdiri. Nah, tahun berdirinya diisi yayasannya berdiri tahun berapa? Kalau 2020 ya. Berarti nulisnya 2020. Nah, gitu ya. Itu tahun berdiri. Gitu seterusnya provinsi, telepon, website ya. Nah, nazirnya punya website atau tidak, atau yayasan cuma website atau tidak. Kemudian jenis nazir. Nazir wakaf uang atau nazir wakaf tanah. Berarti kita nazir wakaf uang. Nama badan hukumnya, berarti nama yayasannya, alamat yayasan, kemudian kabupaten kota mana yayasan itu berada. Kemudian email yayasan, ya, email resmi lembaga. Kemudian punya situs enggak untuk penggalangan dana. Nah, ini penting ini, ya. Jadi kalau belum punya website crowdfunding, ya, itu biasanya susah untuk diterbitkan, diterima pengajuannya sebagai nazir wakaf uang untuk mendapatkan sertifikat nazir wakaf uang. Nah, maka semuanya harus mempunyai website crowdfunding. Nah, bagaimana cara memiliki website crowdfunding ini? Nah, silakan tanya Bu Isna, tanya Pak Eko, ya, Pak Eko Prianto. Alfitia itu punya wakafkeren.com. Ya, di samping mempunyai website alfitia.org, juga mempunyai situs galang dana digital. Namanya wakafkeren.com. Kalau sudah diisi, lengkap, masuk langkah kedua, legalitas. Nah, di legalitas ini biasanya kita sudah mulai mengupload. Mengupload yang kita isi di sini, ya, yang kita siapkan di sini, dokumen yang sudah kita isi di sini, surat permohonan, pendaftaran nazir ke BWI, kemudian struktur pengurus dan seterusnya, itu mulai diupload di langkah kedua, ketiga, keempat, sampai dengan langkah kelima. Gimana contoh surat permohonan pendaftaran? Sebentar ya, ini ada telepon ini. Ya. Maaf ya, nih karena dua kegiatan. Kemudian struktur kepengurusan, ya, dan struktur lembaga wakaf. Tadi di peraturan BWI nomor 2 tahun 2010 minimal 2 kan untuk pengurus hariannya, kemudian 2 untuk pengawasnya. Berarti strukturnya itu aja. Struktur kepengurusan badan hukum maksudnya struktur yayasan, pengurus yayasan. Mulai dari pembina, pengawas, kemudian pengurus. Struktur lembaga wakaf, nah inilah nazir yang akan diajukan, yang dibentuk oleh yayasan melalui SK ketua yayasan. Contoh surat permohonan gimana? Nah, tinggal buka di sini. Ya, klik. Kita lihat. 1, 2, 3. Hop. Nah, muncul dia kan? Nah, ini contohnya. Di atas ada kop surat organisasi badan hukum. Nah, kata-katanya persis seperti ini, ya. Tinggal Bapak dan Ibu pindahkan ke kopnya saja, ya. Kata-katanya persis seperti ini. Nah, ketua badan hukum di sini artinya ketua yayasan, ya. Ketua badan hukum di sini namanya ketua yayasan. Jangan dirubah-rubah ya kata-katanya persis seperti ini. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf, izinkan kami dari organisasi atau badan hukum. Nah, kalau yayasan berarti coret organisasinya ini. Ya. Kemudian badan hukum, apa nama yayasannya? Kalau Alfitia kan yayasan pendidikan
dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah mengajukan surat permohonan pendaftaran nazir wakaf uang. Nah, nanti di sini tanda tangan ketua yayasan, bukan tanda tangan ketua lembaga wakafnya ya, tetapi tanda tangan ketua yayasan. Nah, kemudian stempel nama jelas. Terus perlu saya ingatkan di sini, untuk kita ya yang menyelenggarakan nazir, itu namanya bukan badan wakaf ya, tetapi lembaga wakaf. Jadi kalau masih ada yang pakai nama badan, nah, segera dirubah menjadi lembaga. Kenapa? Karena dalam struktur berpikir regulasi pemerintah, badan itu adalah yang dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya sebuah undang-undang. Karena ada undang-undang tentang wakaf, ya, nomor 41 tahun 2004, maka pemerintah membentuk badan wakaf. Karena ada undang-undang tentang zakat tahun 2011, maka dibentuk Badan Amil Zakat Basnas Nasional. Karena ada undang-undang tentang standar nasional pendidikan, maka ada Badan Standar Nasional Pendidikan. Karena ada undang-undang tentang akreditasi, maka dibentuk Badan Akreditasi. Karena ada undang-undang tentang sertifikasi, maka dibentuk Badan Sertifikasi Nasional. Ya. Nah, kalau yang diselenggarakan oleh masyarakat, kalau dia amil zakat, LAS namanya, lembaga amil zakat. Ya. Kalau wakaf, lembaga wakaf LW. Ya. Nah, jadi segera dirubah ya. Ya. Kalau SK yang sudah terbit, buat SK revisi, ya. SK perubahan nama. Jangan SK itu dihapus, enggak. Buat SK baru untuk merubah nama itu, sehingga nomornya itu berkelanjutan, rekam jejaknya itu ada gitu ya, rekam jejaknya itu ada. Jadi harus tertib administratif juga ya Bapak dan Ibu. Ini sudah, kemudian struktur sudah ya, daftar riwayat hidup ya, gimana, dan fotokopi KTP pengurus badan hukum dan pengurus lembaga wakaf ya. Nah, termasuk juga pengawas ya, pengawas lembaga wakaf itu ya. Nah, modelnya gimana formatnya? Nah, tinggal klik ini. Ya. 1. Nah, 2 langsung. Nah, ini dia ya modelnya. Jangan dirubah-rubah ya. Ini sudah standar dari sana. Tinggal ngisi aja. Ini bisa di-download enggak? Bisa nih. Kalau mau downloadnya save as ini. Simpan ke komputer ya. Kemudian legalitas badan hukum, akte notaris, dan pengesahan Kemenkumham. Nah, sekarang juga diminta NIB. Jadi bagi yayasan Bapak dan Ibu yang belum ada NIB-nya, segera urus ke oss.go.id. Ya. SK Menkumham aja belum cukup sekarang, harus ada NIB. Nomor induk berusaha. Kemana cara ngurusnya Ustadz? Nah, itu nanti sesinya tersendiri. Surat keterangan domisili badan hukum dari kelurahan. Nah, yang terbaru, ya, yang terbaru. Kenapa yang terbaru? Karena sekarang sudah mulai terjadi pemekaran. Ya. Ya, terjadi pemekaran. Seperti, kami kan tidak pindah-pindah, sudah 100 tahun di sini. Betul, tidak pindah-pindah. Sudah 100 tahun, tapi namanya berubah. Seperti tempat kami ini Al-Fityah, ya. Sebelumnya itu kecamatannya Tampan. Sekarang kecamatannya Tuah Madani. Ya. Jadi surat keterangan domisili badan hukum di sini yayasan maksudnya, yang diterbitkan oleh kelurahan, yang diterbitkan oleh lurah. Kalau di desa dia berarti diterbitkan oleh kepala desa. Ini rekomendasi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Ada rekomendasi LKSPWU. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi ini harus membuat kerjasama MOU dengan LKSPWU. Apa saja contoh LKSPWU yang ada? Ada Bank Muamalat Indonesia, itu sudah LKSPWU. Ada Bank Syariah Indonesia, dulu BSN Bank Syariah Mandiri, ya, itu sudah LKS
PWU, ya. Nah, dan seterusnya, ya, tinggal dicari aja. Kemudian profil yayasan, ya, nanti profil yayasan atau lembaga atau company profile, ya. Nah, ini bisa profil yayasan, bisa profil lembaga wakaf, ya. Kemudian daftar inventaris harta wakaf yang dikelola, laporan pengelolaannya, hasil pengelolaannya, dan penyaluran hasilnya ke mauquf alaih. Nah, formatnya seperti ini. Nah, yang pernah dilakukan apa? Wakaf uang atau wakaf tanah? Nah, kalau wakaf uang buka di sini. Nah, gini ya formatnya ya. Nah, itu kalau wakaf uang. Ya. Formatnya begini. Ya, itu bisa di-download ya. Kemudian ini gimana cara memindahkan ini? Oh, bisa. Nah, itu kalau dia wakaf uang ya. Terus kalau dia wakaf tanah bagaimana? Ini kita lihat. Kalau dia wakaf tanah, nah ini kita lihat di sini. Nah, format laporannya seperti ini. Ini silakan diisi, ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut, ya. Dia laporan keuangan apakah sudah diaudit atau yang belum diaudit tahun terakhir. Nah, ini kalau laporan keuangan ini konsultasinya kemana? Konsultasinya kepada akuntan publik, ya. Al-Fitiyah alhamdulillah sudah, laporan keuangan lembaga wakafnya sudah. Formatnya itu menyesuaikan dengan dari akuntan publik. PSAK-nya itu 112, ya. Kemudian rencana penghimpunan, rencana kerja penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf uang. Nah, ini contohnya yang akan saya share. Rencana kerja. Ini contoh yang Al-Fitiyah ya. Kita mulai dari visi. Apa visi lembaga menjadi lembaga wakaf mandiri dan produktif yang mensupport lembaga pendidikan pengembangan sumber daya insani. Kemudian 4 dimensi visinya. Kemudian ada misinya. Kemudian ada misi 4 aktivitas inti. Jadi aktivitas inti Nazir Wakaf Uang itu pertama literasi dan edukasi. Mengapa ini penting literasi dan edukasi? Semakin paham ya warga lembaga kita, baik gurunya, pengurusnya, muridnya, wali muridnya, kemudian kolega-kolega, ya semakin well educated mereka terhadap wakaf, maka potensi penghimpunan itu semakin besar. Nah, kalau Al-Fitiyah itu membuat program literasi dan edukasi itu ada namanya Anwar. Anwar itu kajian wakaf reguler. Ada konsultasi based on web. Jadi di alfitiyah.org itu kita buka ruang konsultasi. Ya, termasuk di antara konsultasi terkait dengan wakaf. Ya, ada konsultasi tentang pendidikan, tentang menjadi orang tua anak dan seterusnya, termasuk juga wakaf. Terus ada seminar, ada training, ya. Seminar ini kita adakan webinar-webinar, training, pelatihan-pelatihan, ya. Kemudian ada program Malika, Jumat Mulia Berwakaf. Kemudian ada gerakan Al-Fitiyah. Gerakan Al-Fitiyah ini gerakan wakaf uang keluarga besar Al-Fitiyah. Kemudian ada weekly quote based on sosmed. Ada quote-quote pekanan, ya, ajakan-ajakan atau edukasi terkait wakaf itu apa, pentingnya wakaf bagaimana, ya. Terus aktivitas yang kedua penghimpunan. Nah, yang kita himpun wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, dan wakaf melalui uang, wakaf non uang dan seterusnya.
Terus habis itu aktivitas pengelolaan dan pengembangan. Ada kafilah, kaflingan Alfitia Selamat Amanah. Ada buka laundry nanti, rumah makan, perumahan guru, air minum dalam kemasan, Alfimart, Alfitek, Alfiland, Alficons, Alficraft, Alfimode, Alfitravel, Alfiparma, bank wakaf mikro, bank wakaf makro, dan seterusnya. Terus penyaluran manfaatnya pada lembaga pendidikan, lembaga pengembangan sumber daya insani, guru dan tenaga kependidikan, anak yatim, fakir miskin, janda, fisabilillah, tamu, musafir, dan seterusnya. Nah, kemudian ini agak lambat Microsoft PowerPoint-nya. Nah, ini susunan pengurus ya. Susunan pengurus itu ada pembina Dr. Samsuduha, ini ketua yayasan. Pengawas Arif Dwi-Hartanto, ini bendahara yayasan. Ketua Yon Henry. Nah, saya ketua lembaga wakafnya ya, lembaga wakaf Al-Fitiah. Saya di yayasan sebagai sekretaris. Kemudian sekretaris lembaga wakaf, kemudian bendaharanya, terus ada manajer SDM ya, ada manajer program, ada manajer marketing, ada manajer produksi dan produksi, penyaluran dan dokumentasi. Ya. Nah, kecuali pembina dan pengawas, semua pengurus lembaga wakaf Al-Fitiah adalah pegawai profesional yang bekerja full day. Ya, artinya pengurus ya semuanya itu digaji memang. Nah, dia digaji, dia full day bekerjanya. Ya, jadi dia bisa fokus. Gitu. Nah, ini potensi ya, kita gambarkan potensi wakaf yang ada di lembaga kita itu bagaimana. Nah, wakif dari GTK, dari wali murid, dari murid di masyarakat, terus media untuk menghimpunnya, populasinya, terus gerakan yang kita lakukan apa atau program kita lakukan apa, Malika, Jumat Mulia Berwakaf, wakaf uang abadi, ya wakaf uang berjangka. Nah, jadi potensinya itu ya per bulan tuh 1,9 M, sehingga 1 tahun itu 25, sekian M ya. 25,5 M lah ya, potensi wakaf per tahun. Kemudian baru program kerja yang potensi itu mau kita apakan gitu kan. Nah, terus apa yang kita lakukan untuk bisa menghimpun itu? Terus apa pula yang kita lakukan untuk bisa mengelola dan mengembangkannya? Kemudian kemana pula penyalurannya? Disinilah letak program kerja itu. Jadi kita bagi program kerja jangka pendek 2021-2022. Jangka menengah 2022-2026. 5 tahun ya, jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka panjang itu 25 tahun ya. 2022 sampai 2047. Jangka pendek ya, kita menganalisanya kekuatan kita, ancaman, kemudian peluang ya. Menggunakan SWOT ya. Kekuatan kita ada komunitas, kemudian soliditas kita sudah kita bangun, kemudian ekosistem kita sudah kita bentuk ya. Karena kita melakukan literasi dan edukasi terkait dengan wakaf ini ya, itu sudah lama gitu kan. Sudah 2 atau 3 tahun, 2 tahun atau 2 tahun lah. Kemudian peluang kita apa? Ada potensi 25 M per tahun penghimpunannya. Ancaman apa? Nah, likuidasi dan reputasi. Nah, ini harus hati-hati kan. Nah, bahwasanya reputasi dan likuidasi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, maka supaya likuidasi dan reputasi ini bisa kita siasati, ya, maka kita membuat program wakaf uang abadi, wakaf melalui uang, dan wakaf uang berjangka. Tetapi titik tekan kita itu ada pada wakaf uang abadi. Nah, wakaf uang berjangka ini ada tuntutan untuk mengembalikan pokok harta benda wakaf ketika jangka waktunya sudah berakhir, sudah selesai. Makanya itu lumayan ini. Nah, jadi kita fokuskan pada wakaf uang abadi, ya, wakaf uang abadi. Wakaf uang abadi polanya kita buat seperti ini, ya, wakif. Pertama calon wakif itu wali murid, ya, wali murid. Kemudian LKSPWU, kemudian usaha produktifnya, ya. Jadi potensi dari wali murid, ya, itu
setiap awal tahun itu kita include-kan ya uang yang sebelumnya uang pangkal itu 100% itu adalah uang pangkal ya, maka mulai tahun pelajaran 2021-2022 itu yang uang pangkal itu kita belah dua, 50% memang uang pangkal ya. Kemudian 50% lagi itu adalah wakaf uang abadi wali murid. Nah, kita kuota tahun 2021-2022 250 orang. Berarti ada 6 juta uang pangkal kita biasanya 12 juta, di 50%-nya 6 juta. Nah, 6 juta kali 250 itu ada 1,5 M ya. Nah, 1,5 M. Ini nanti 1,5 M ini ya, itu kita catatkan ke LKSPWU ya, dengan mengikuti program-program yang ada di LKSPWU ya. Nanti setelah mendapatkan sertifikat wakaf uangnya atau akta ikrar wakaf uangnya, itu kita akan bentuk bank wakaf mikro ya. Bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro ini apa usaha-usaha produktifnya? Pembiayaan dengan sistem murabahah ya. Untuk GTK. Ada GTK kita ada 64 dari 120 yang belum punya rumah ya. Nah, jadi kita melakukan pembiayaan dengan memproduktifkan wakaf uang abadi yang 1,5 M itu tadi. Kemudian juga pembiayaan pembangunan ruko di kampus 2. Jadi kami kampus 2 itu kita akan membangun ruko 2 lantai. Ya, RAB-nya 900 sekian ya, 900 sekian juta. Nah, itu kita yang bangunkan ya. Kita yang bangunkan. Yang ruko ini kan untuk yayasan nih. Yayasan membuka PT ya. Jadi yayasan membuka PT, yayasan sebagai pemegang saham tunggalnya. Kemudian PT ini butuh ruko. Nah, jadi kita yang membangunkan. Nah, sistemnya murabahah juga. Nah, nanti PT itu menyicil kepada kita. Tentu saja dengan ini ya, dengan dengan laba ya. Umpamanya setelah selesai ruko hasil bangunan 950 juta ya, kita jual umpamanya 1,5 M. Nah, 1,5 M itu PT nyicilnya berapa lama? Nah, per bulannya berapa? Nah, nanti yang cicilan per bulan itu bisa kita putarkan lagi untuk pembiayaan yang kecil-kecil. Ya, umpamanya untuk beli HP, beli laptop, rehab rumah, guru-guru. Jadi di samping kita bisa mengurangi biaya administrasi. Misalnya kalau ke bank itu kan ke biaya notaris, biaya ini itu dan seterusnya. Nah, tapi memang ini kita harus mempunyai kemampuan aktuaria ya. Itu kira-kira ya. Nah, ini analisa cash flow-nya ya. Analisa cash flow yang 1,5 M itu tadi. Nah, ini yang kedua, wakifnya itu adalah GTK ya. Nah, dan wali murid bukan yang anak baru, yang lama ya. Kalau yang tadi kan anak baru yang baru masuk ya, kelas 1, kelas 7, kelas 10 ya. Nah, kalau ini yang lama. Nah, GTK nanti kita gerakkan wakaf uang ya. Wakaf uang by dividen ya. 500.000 wakaf uang abadi, 500.000 tapi by dividen ya. Dia dapat bagi hasil juga. Nah, 120 kali 500.000 kan ada 100 juta itu. Kemudian wali murid juga kita gerakkan. Nah, kita estimasikan wali murid kita yang 1.500 orang itu di tahap-tahap awal ini 40 juta lah kita himpunkan. Nah, nanti kita ini LKSPWU ya. Kita catatkan di LKSPWU, masuk ke rekening. Kemudian kita ikut program back to back. Kalau di Bank Muamalah itu ada namanya back to back dan deposito syariah ya. Jadi kita mengajukan pembiayaan back to back ya, yang kalau kita simpankan 140 juta itu ya. Terus deposito 25 tahun, kalau 140 juta itu sudah bisa membayar cicilan back to back kita. Nah, usaha produktif yang kita lakukan apa? Dari back to back itu kita buka laundry. Nah, ya, usaha laundry. Ya, kemudian pembiayaan mikro dan sistem murabahah dan seterusnya. Nah, ginilah kira-kira ya Bapak dan Ibu model-modelnya itu ya. Nah, ini perlu saya lanjutkan ini. Bu Isna, perlu saya lanjutkan itunya, penjelasannya ini. Silakan Ustadz, diselesaikan saja Ustadz.
Selesaikan Supaya aja. teman-teman dapat, supaya teman-teman dapat gambaran secara lebih detail lagi begitu, Ustaz. Nah, ini itu harus kita nanti diundang setelah berkas-berkas kita itu sudah kita inikan, ya, sudah kita daftarkan, kita diundang untuk mempresentasikan ini. Nah, ini kami presentasikan di hadapan PW Nasional. Terus loan kita di analisa cash flow seperti ini. Modal 40 juta, ya. Nah, karena ekosistem sudah kita bangun, semua guru kita, ya, yang biasanya nge-laundry, ya, itu kita tawarkan, ya, berbasis pelanggan berbasis guru dan wali murid ini. Nah, omset per tahun kita, ya, omset per tahun kita tuh 540 juta. Laba bersihnya 120 juta, 162 juta. Nah, yang disalurkan, ya, itu 81 juta. 81 juta itu 50%, ya. Jadi 50% yang kita salurkan, kemudian 40% kita opnem untuk pokok wakaf. Kenapa? Karena tadi berjangka itu tadi. Kemudian operasional nazir 10% 16 juta 200.000. Nah, selama 5 tahun itu akan terhimpun omset kita itu 2,7 M. Ya. Kemudian manfaat yang disalurkan itu 400 sekian. Nah, terus dana yang di opnem itu 324 juta. Nah, ini kalau kita mau pakai wakaf uang berjangka sudah bisa kita kembalikan. Nah, di samping dana kita di bank juga masih ada gitu kan. Dana di bank karena kita pakai back to back sama deposito jangka panjang 25 tahun. Langsung aja 25 tahun kita depositokan. Nah, sehingga kita minta hadiahnya itu di depan tuh. Kalau 1 M 5 tahun itu kan 210 juta, ya. Nah, kalau 25 tahun udah dapat juga 1 M kita. Nah, biarkan aja dana itu 1 M, ya itu sudah dapat hadiah di depan 1 M. Nah, 1 M itu kita putar. Enak sebenarnya wakaf uang ini. Kemudian analisa cash flow pembiayaan mikro. Nah, ini gambarannya. Kemudian jangka menengah 2022-2026 ke 2027. Wakaf uang abadi. Nah, karena setiap tahun kan ada murid baru terus kan, ya. Ada murid baru terus. Jadi kalau 5 tahun 1,5 M kali 5 7,5 M. Nah, 7,5 M ini kita bisa depositokan 5 tahun kemudian back to back. Jadi kalau 5 tahun 7,5 M itu berarti 210 kali 7,5. Berarti 1,4 M lebih, ya. 1,5 M lah, 1,5 M itu kita bisa dapat di depan, ya. Itu yang kita putar. Nah, terus back to back yang 7,5 M itu kita bisa pinjam lagi. Nah, kita bisa pinjam lagi. Dari pinjaman itu kita alokasikan untuk apa? Untuk membangun bisnis air minum dalam kemasan, kemudian rumah makan. Nah, usaha produktifnya. Nah, ini kira-kira analisa cash flow-nya, ya. Nah, capainya. Penggunaannya nanti kita ini kan wakaf uang abadi itu 1,7 M untuk modal air mineral, air minum dalam kemasan 250 juta, rumah makan 750 juta. Kemudian kita membangun meeting hall, ya. Membangun meeting hall, auditorium, ya, 3 lantai. Biaya itu sekitar 6,5 M kalau nggak salah. Nah, kemudian kita juga melakukan budidaya pinang, ya, di tanah 4 hektar, ya. Kemudian kita juga akan membuka nanti kaflingan, ya, 3 hektar, dan seterusnya, ya. Analisa cash flow air minum dalam kemasan, nah, begini kira-kira, ya. Kemudian rumah makan itu dalam 5 tahun omset kita bisa 5 M, ya. Laba kita bisa 1,5 M, ya, dalam 5 tahun. Nah, kemudian meeting hall, ya. Nah, ini analisa cash flow-nya, ya. Nah, kemudian harta benda wakaf kita, ya, per 2026-2027 total manfaat yang kita salurkan 6,9 M. Ya. Kemudian perkembangan harta benda wakaf, ya. Nah, pemanfaatan harta benda wakaf ini bisa kita lihat. Ya. Kemudian omset, laba bersih, ini manfaatnya. Kemudian
Untuk pengembang harta benda wakaf itu, nah ini ya, kita ambil 10. Kita mulai kecilkan 10%. Ya. Nah, kita perbanyak pada manfaat. Ya, manfaatnya jadi 80. Kalau di awal-awal tadi, manfaat 50, kita opname untuk pengembang harta benda wakaf 40. Mulai tahun 2026-2027, kita perkecil. Ya, nah, pengembang harta benda wakaf. Kenapa? Karena memang sudah banyak. Ya. Nah, manfaatnya kita perbanyak 80%. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu tahun 2026-2027 ya, GTK, gaji GTK di Al-Fitiyah itu ya, untuk gaji manfaat yang 6,9 M itu kita salurkan kepada GTK tadi kan. Kemudian lembaga pendidikan, beban bulanan wali murid ini dalam bentuk beasiswa nanti, kemudian anak yatim. Nah, untuk GTK itu kita alokasikan 40% dari 6,9, berarti 2,7. Nah, 2,7 ini itu berarti kalau kami per tahun itu mengeluarkan gaji untuk GTK yang 120 orang itu kisaran 5 sampai 6 M ya. 5 sampai 6 M. Berarti kalau 2,7 GTK kami itu pada tahun itu akan bergaji 18 kali. Kalau selama ini kan ada gaji gaji ke-13 ya. Sekarang GTK kami gajinya sudah sampai 14. Nah, berarti ini sampai gaji 20 ini ya. Karena 2,7 itu 50% dari lebih 50% dari 5 M. Bisa jadi gajinya seperti DPR ini 2 kali sebulan. Tanggal 1 sama tanggal 5. Kan gitu kan. Kemudian untuk lembaga pendidikan ya, kita memberikan manfaat ya, menyalurkan manfaat wakaf, hasil daripada wakaf itu 1,3 20%. Nah, 1,3 ini mungkin bisa menambah lahan ini ya, menambah aset atau membangun gedung, atau membangun lapangan futsal, seterusnya. Kemudian beban wali murid, nah ini subsidi ya, beasiswa, berarti berkurang ini. Dari biaya yang 2021-2022 kita sudah turunkan 22%. Nanti 2026-2027 kita turunkan lagi 30%. Kita menjadi 700.000. Kalau biasanya 800 ya, berarti menjadi 600 sekian. Nah, itu seterusnya ya. Kemudian untuk anak yatim, nah itu 10%. Nah, kita sedang ada wakaf rumah ya. Nah, rencana kita untuk anak yatim. Nah, kita bisa berikan biaya operasional. Beda dari yang tahun semalam lagi. Beda sama dengan yang tahun yang kemarin. Yang tahun balik. Cuma dikombinasikan dengan yang Bu Isna, dikondisikan suaranya lalu lintas suara. Ya, 10% 652 juta. Nah, itu kira-kira bisa mengayomi berapa anak yatim. Data hari ini lembaga kami ada 7 janda. Ya. Ada 7 janda, dan 7 janda itu ada sekitar 12 anak yatim kalau nggak salah. 12 atau 13 anak yatim. Nah, ini kan harus menjadi tanggung jawab kita nih, ya. Menjadi tanggung jawab kita. Janda dan anak yatim bagaimana mereka juga bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Karena innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Kan gitu. Kita ini Allah Subhanahu wa taala tambah rezeki kita, Allah bantu lembaga kita karena kita mengayomi du'afa, fakir miskin. Nah ini proyeksi aset wakaf per 2006-2027. Harta benda wakaf uang itu 8,7 M. Dari 1,5 M tadi ya, jadi 8,7 M. Rumah makan 1 unit. Rumah makan berarti menjadi aset lembaga wakaf. Wakaf dia. Laundry usahawan 1. Air minum dalam kemasan 1 unit. Kemudian pertumbuhan aset yayasan, ini yayasan lagi. Dia antara entitas wakaf dengan entitas yayasan harus terpisah. Dalam pelaporan itu harus terpisah. Karena yayasan itu PSK-nya 45. Wakaf 112. Nah, yayasan bertambah meeting hall 1 unit. Ya. Auditorium itu 3 lantai 1 unit. Ruko 1 unit. Perumahan guru 54 unit. Guru yang 64 itu tinggal 10 lagi yang belum punya.
Kaflingan ada 3 hektar. Panti asuhan 1 unit. Kemudian jangka panjang ya, kita juga akan membuka PT Alfimart, Alfiland ya. Pelita pertama ya. Kemudian pelita kedua Bank Wakaf Mikro Perhimpunan Guru Alfikraf ya. Alfikraf ini PT yang bergerak nanti di bidang industri kreatif ya. Kemudian laundry 2, air dalam kemasan 2. Kemudian ada peliti 3, 4, 5 dan 10 pengundur 2. Kaflingan, Alfitek, ini PT yang bergerak di bidang teknologi informasi. Alfikons, PT yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan, konsultasi parenting, termasuk juga konsultasi wakaf dan seterusnya. Alfimode ini terkait dengan konveksi dan seterusnya. Alfi Travel ini terkait dengan edutur, umroh, haji dan seterusnya. Alfi Farma ini rumah sakit, apotik, klinik dan seterusnya. Jadi kita pengembangan kita ke sana ya. Nah, strategi optimalisasinya bagaimana? Ya tadi literasi dan edukasi. Apa yang kita literasi dan edukasikan? Kebersamaan, ya, kebersamaan. Kerjasama amal jama'i. Kemudian wakaf, terus legasi. Perlu kita cerahkan warga kita bahwasanya kita perlu menyiapkan legasi warisan, ya, yang bisa dimanfaatkan, ya, yang bisa kebermanfaatannya bagi anak cucu kita itu dirasakan oleh mereka. Nah, terus nazir, internal nazir itu juga di-upgrade kemampuannya, baik terkait dengan profesionalismenya itu wakaf core principle-nya, WCP-nya, transparansi, akuntabilitas, inovasi dan kreativitasnya, benchmarking dan networking-nya. Ini hari Rabu kemarin kami benchmarking dengan yang ada di Kalimantan Timur di Pasir. Berdiri tahun 2010, itu wakaf juga. 2011 aset wakafnya sudah 2021 ini 11 tahun, dalam jangka 11 tahunnya aset wakaf sudah 38 miliar dalam bentuk uang tunai. Ya. Kemudian harta benda wakaf yang lain apa? Kebun sawit 300 hektar, kebun kurma 300 batang, ya. Porang, bukan ketela, yang ada talas bening, ya. Kemudian durian, berbagai macam varian durian, ya. Lengkap di sana. Terus ada resto lesehan juga, ada budidaya ikan tawar, dan seterusnya. Masya Allah, ya, kami semakin belajar dari mereka kemarin. Terus bangun ekosistem. Kami mempunyai unit sekolah dan ini akan kita kembangkan lagi menjadi 10, menjadi 15, 20 dan seterusnya. Punya rumah Al-Quran, punya panti asuhan, punya guru dan tenaga kependidikan 120 orang. Itu paling tidak lebih kurang 100 kakak. Nah, kalau tiap kakak itu punya anak 3, berarti sudah 300 orang. Sudah 500 berarti kan? 500 jiwa. Nah, itu baru dari guru. 500 jiwa itu potensi anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita optimalkan. Kita ada 2 bidang, pendidikan dan dakwah dan sosial. Ada 1 lembaga penjamin mutu. Ada 1000 murid, lebih kurang oleh murid 1500. Ini strategi kita. Nah, kalau ekosistem ini terbentuk, ya, Masya Allah, ya, Masya Allah, 19M, Insya Allah. Ya. Nah, kemudian kami perlu memberikan energi giving, ya, mindset paradigma yang kita bangun itu, kita memberikan energi positif. Lembaga itu memberikan energi positif kepada GTK. Artinya berpikirnya bagaimana GTK, guru dan tenaga pendidikan itu bahagia. Nah, kalau GTK bahagia, maka dia juga akan berpikir bagaimana membahagiakan murid. Kalau muridnya bahagia, maka ini juga akan membahagiakan wali murid. Kalau wali murid bahagia, maka wali murid juga akan berterima kasih kepada lembaga. Nah, sehingga penghimpunan kita terhadap wakaf, pengelolaan, pengembangan dan seterusnya juga akan semakin meningkat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi kita lanjutkan langkah selanjutnya, ya. Nanti di website. Nah, itu profil tadi, ya. Kemudian daftar inventaris sudah, ya. Rencana kerja, tadi rencana kerja, ya.
Nah, terus memiliki biaya operasional minimal 30 juta dengan melampirkan fotokopi rekening koran. Nah, ini kita lihat dengan bagaimana. Nah, ini. Nah, ini surat pernyataan memiliki biaya operasional ya. Ketua umum apa? Ketua umum yayasan. Bendahara umum yayasan. Nah, seperti ini. Nah, ada stempelnya. Oke. Sudah lengkap ini. Dan surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas atau laporan wakaf setiap 6 bulan oleh Ketua Badan Hukum. Tanda tangan oleh Ketua Badan Hukum yayasan. Dan surat pernyataan bersedia diaudit. Jadi bisa dilihat sendiri nanti ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu Isna, saya kira itu Bu Isna, ya. Mungkin kita lanjutkan dialog lagi. Baik Ustadz, ya. Baik, terima kasih sekali Ustadz Yoni Hendri untuk pemaparannya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat detail sehingga saya yakin teman-teman Lembaga Wakaf Yayasan, tim yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa mendapatkan gambaran ya, apa yang harus dilakukan untuk kemudian kita bisa progres ya menuju ke NWU, Nazir Wakaf Uang. Ustadz Yon, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat Zoom. Saya bacakan satu persatu. Sepertinya Ustadz sedang menerima telepon, jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu untuk bisa presensi ya di chat Zoom. Baik Ustadz, ya. Ini alhamdulillah ya yayasan-yayasan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini cukup lumayan, meskipun mungkin lebih banyak yang tidak hadir ini Ustadz. Mungkin ada agenda acara yang lain. Nah, ini dari Pak Ahmad Fajar ya. Pertanyaannya Ustadz, untuk pengajuan itu apakah harus yang status pendidikannya sarjana ekonomi untuk yang mengajukan ya Ustadz ya? Kalau tidak, apakah mesti ada sertifikat atau uji kompetensi terlebih dahulu agar bisa mendaftar NWU? Silakan Ustadz. Ya, kualifikasi dan kompetensi itu sangat dibutuhkan ya. Kualifikasi dan kompetensi sangat dibutuhkan. Nah, paling tidak itu di tataran pengurus atau di pengawas daripada yayasan itu ada yang mempunyai latar belakang kualifikasi keuangan syariah, ya. Kemudian juga mempunyai kompetensi terkait dengan keuangan syariah. Karena ini berkaitan dengan akuntabilitas, ya, reputasi itu tadi. Termasuk juga mempunyai kemampuan bagaimana dia bisa mengelola dan mengembangkan. Apakah secara langsung mengembangkan potensi wakaf uang itu, atau dia mempunyai kemampuan bangun networking, ya, networking. Jadi bisa saja nanti dia lembaga wakaf uang ini, Nazir Wakaf Uang ini dia hanya menghimpun, kemudian dia membuat kerjasama dengan PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang lain, ya, sebagai operator untuk pengembangan itu. Tapi dengan catatan ya, harus betul-betul diyakini ya, itu akan menguntungkan. Karena teman wakaf itu tidak boleh rugi. Dia tidak boleh kurang, apalagi musnah, apalagi habis. Kalau dia berkurang, musnah, habis, nazir wajib mengganti ya. Karena itu harta benda milik Allah Subhanahu wa taala, amanah. Saya kira itu, Bu Isna. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Yon. Sangat jelas ya jawaban dari pertanyaan Pak Fajar tadi. Selanjutnya ini dari Pak Hardi Syahendra. Beliau berharap nanti file PowerPoint-nya bisa di-share ya Ustadz ya ke peserta. Siap, insya Allah. Baik. Cuma nanti jangan di copy paste, itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Iya, paling tidak sebagai gambaran ya Ustadz ya, itu bisa untuk ini.
Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Panji ya, dari ABM ini beliau ya, Anas bin Malik. Oh, ada tamu ternyata. Baru menyamakan persepsi. Ya, silakan Ustadz ya. Dari Bu Diah. Nah, ini Ustadzah Diah, Bunda Diah dari Ibnu Sina Jakarta, Ustadz. Apakah antara yayasan pendidikan dan lembaga wakaf harus memiliki legalitas berbeda karena terkait dengan pengakuan aset harta wakaf? Nah, silakan Ustadz. Ya, jadi legalitas yayasan itu adalah akte notaris. Oke. Nah, kalau lembaga wakafnya dibentuk oleh yayasan, berarti badan hukum daripada lembaga wakaf itu adalah yayasan itu tadi. Nah, kalau lembaga wakafnya ingin atau yayasan ingin lembaga wakafnya menjadi nazir wakaf uang, maka dia harus mengajukan sertifikasi sebagai nazir wakaf uang ke BWI nasional. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian pelaporannya bagaimana? Nah, dalam akuntansi ya, akuntansi syariah, pelaporan keuangan aset yayasan dengan aset wakaf itu memang berbeda. PSAK-nya berbeda. PSAK itu pelaporan standar akuntansi keuangan kalau nggak salah kepanjang PSAK itu ya. Pelaporan standar akuntansi keuangan. Ya. Kalau yayasan yang nirlaba itu 45, PSAK 45. Nah, kemudian kalau kalau lembaga wakaf ya itu 112. Jadi memang terpisah. Yang sudah dilaporkan sebagai aset yayasan tidak boleh lagi dilaporkan sebagai aset lembaga wakaf. Yang sudah dilaporkan di aset lembaga wakaf itu tidak boleh lagi dilaporkan di aset yayasan. Meskipun legalitas eksistensinya, ya, legal formalnya, standing legalnya itu lembaga wakaf ini adalah karena dibentuk oleh yayasan, adalah akte notaris yayasan, tetapi dalam pelaporan keuangannya tetap entitasnya dipisahkan antara aset wakaf dengan aset yayasan. Kalau yayasan dirikan PT lagi atau lembaga wakaf boleh nggak mendirikan PT? Boleh aja, ya. Lembaga wakaf boleh mendirikan PT. Nah, dalam rangka memproduktifkan harta benda wakaf tadi. Ini dengan catatan, ya, dengan catatan. Nah, jangan sampai merugi, pilot, bangkrut dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan reputasi, ya, dan likuidasi. Nah, kalau pilot bangkrut harus diganti. Nazir wajib menggantinya. Baik, terima kasih Yang Ustadz. seperti yang di Kalimantan itu bentar Bu Isna masih ada nih. Oh iya silakan Ustadz. Yang kami benchmarking kemarin itu sampai 17 usaha itu. Kemudian setiap unit usaha, ya, pemain sawit yang 300 hektar itu pengelola pendidikan PT untuk mengelolanya. PT apa gitu. Kemudian talas bening itu juga ada juga dalam bentuk koperasi, ada juga dalam bentuk CV, ya. Kebun kurma yang 300 batang itu PT juga umumnya. Insya Allah bulan depan itu sudah panen. Sekarang sedang berbunga kata beliau. Masya Allah. Santrinya cuma 925. Jumlah santrinya laki-laki perempuan cuma 925. Mereka punya minimarket, omset per bulannya 600 juta. Sehingga muncul satu pertanyaan gitu kan. Kalau kita punya lahan 1 hektar, ya, itu lebih menguntungkan mana? Menanam sawit atau menanam santri? Kalau menanam sawit paling per bulan 1 hektar itu sekitar 5 juta ya. Setahun 60 juta. Kalau menanam santri 1 hektar itu bisa kami yang di SDE-nya nggak sampai 1 hektar, 1/4 hektar. Nah, 1/4 hektar itu muridnya 500, ya. 1 hektar berapa kan gitu kan? Nah, itu bisa sampai 1000 sampai 1500. 1000 sampai 1500 itu berapa? Dari ujung kuku sampai ujung rambut kan uang semua itu. Nah, tinggal mengkonsolidasikannya. Bagaimana supaya perputaran uang itu
yang merasakan manfaatnya pertama kali adalah murid. Yang merasakan manfaat pertama kali adalah wali murid. Yang merasakan manfaatnya pertama kali adalah guru-gurunya murid. Nah, itu kalau sudah seperti itu barokahnya luar biasa. Ya. Nah, jangan sampai yang merasakan manfaat pertama kali itu nazir wakafnya gitu kan, untuk pengurus yayasannya. Ini bahaya nih. Ini alamat kapal akan tenggelam kalau seperti itu yang terjadi. Nah, makanya wakaf ini mengajarkan kita thinking, learning how to give. Not how to get and how to have. Wakaf ini mengajarkan kita berpikir, kemudian belajar bagaimana bisa memberi. Bukan cara mendapatkan, bukan cara memiliki. Itu kira-kira Bu Isna. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa ya. Apa yang sudah disampaikan Ustadz Yan Hendri tadi. Ini dari Bunda Dia masih ada lanjutan pertanyaannya Ustadz. Ya, jika lembaga saat ini membutuhkan dana wakaf untuk pembangunan, sementara dari contoh paparan yang ada dalam pengelolaan wakaf uang memerlukan waktu yang lama, bagaimana menyikapinya? Nah, silakan Ustadz. Butuhnya berapa? Satu ya. Kemudian yang kedua potensinya berapa? Potensi di sini maksudnya calon wakif itu ada berapa? Umpamanya dari sisi murid berapa, dari sisi guru berapa, dari sisi wali murid berapa, jumlah populasinya. Nah, dengan seperti itu kita bisa melakukan gerakan-gerakan. Ya, memang intinya harus literasi, ya. Literasi, mengedukasi syiar. Ya, kita harus syiarkan terus wakaf ini. Ya, dia ibarat bola salju itu. Makin lama dia makin membesar, sehingga nanti dia tidak terbendung lagi. Ya. Kadang-kadang kita juga bisa membuka komunikasi. Ya. Kita bisa membuka komunikasi. Umpamanya ada yang bangunkan dahulu, ya, bangunkan dahulu. Kemudian nanti kami akan mengininya dengan wakaf umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, tapi intinya memang kita bagaimana bisa menggerakkan supaya warga yang ada di lingkungan kita itu dia betul-betul menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidupnya itu tadi. Nah, itu saya kira ya. Yang paling mudah dan smooth itu ya strategi tadi kan. Memang yayasan dia harus memahami dahulu. Seperti kami ya, tahun-tahun sebelumnya uang pangkal itu 12 juta itu memang untuk operasional dalam pengertian untuk bangun ya, kemudian untuk tambal sulam bangunan ya, kalau ada yang rusak, rehab dan seterusnya. Nah, mulai tahun 2021-2022 menjelang itu kita lakukan edukasi dan literasi kepada pengurus yayasan. Kita berikan gambaran ya, kita tunjukkan roadmap-nya. Bahwasanya kita perlu mempersiapkan dana abadi gitu. Nah, kemudian pada masa pandemi Covid ini kan tuntutan wali murid ya, itu ada penurunan gitu kan. Nah, penurunan biaya yang dibebankan kepada wali murid. Masa beban daring dengan luring kok sama gitu kan. Daring itu kadang-kadang kami juga banyak yang mengajarkan, kata wali murid kan begitu, apalagi untuk anak TK dan SD kan. Kalau SMP SMA mungkin sudah bisa mandiri. Akhirnya kita coba lakukan. Dan alhamdulillah kita melakukan untuk tahun 2021-2022 itu uang pangkal yang 12 juta itu tidak kita kurangi nominalnya, tapi kita belah dua. Nah, 50% atau 6 juta itu tetap uang pangkal, artinya digunakan untuk operasional ya, untuk membangun atau untuk tambal sulam atau untuk pengadaan mobiler ya. Kemudian yang 60% lagi 50% wakaf uang abadi. Nah, kami akan bangun rukun di kampus 2 ya, bangun rukun di kampus 2. Nah, itu rencana kita menggunakan lembaga wakaf yang membiayai. Artinya yayasan minjamnya ke lembaga wakaf. Nah, kalau minjam ke lembaga wakaf 450 juta umpamanya kan, atau 550 juta, memang bulat 550 juta. Nah, diterima bulat 550 juta. Nah, kemudian mampunya berapa? Ingin ngasih margin berapa? Karena ini wakaf abadi kan
kan tidak ada batasnya. Umpamanya marginnya kami yayasan bisa 5% per tahun, ya. Jadi kalau dia mengembalikan selama 10 tahun berarti 50%. Nah, 50% dari 500 juta, 250. Berarti mengembalikan 750 juta. 750 juta dibagi 120. Nah, berarti per bulannya berapa? Nanti cicilan itu kita putarkan lagi. Cicilan itu kita putarkan lagi. Nah, ini kita akan membebaskan lahan 2 hektar, ya. Nah, itu juga insya Allah menggunakan harta benda wakaf yang membebaskan lahan itu yayasan. Nah, jadi artinya asetnya nanti aset yayasan. Nah, lembaga wakaf membiayai, nanti yayasan menyicil. Nah, atau pilihannya yang 2 hektar itu dibeli oleh lembaga wakaf. Nah, kemudian diproduksikan oleh lembaga wakaf, hasilnya itu untuk lembaga, untuk yayasan, guru dan seterusnya. Masya Allah, ya. Antara yayasan dengan lembaga wakaf ini harus jangan tarik menarik kepentingan, ya. Kepentingan sama, bagaimana supaya lembaga kita itu mandiri, guru-guru kita itu senyumnya itu simetris kiri kanan gitu kan. Nah, berangkat ke sekolah itu semangatnya semangat 45, pulangnya juga wajahnya cerah. Meskipun berangkat ke sekolah itu anaknya belum mandi, sampai di sekolah sudah ada yang siap memandikannya. Nah, kita buat sistem seperti itu, ya. Jadi pada tahun N nanti, ya, guru-guru kita, ya, GTK kita di sekolah itu aktualisasi diri, ya. Aktualisasi diri. Nah, tumbuhan kami itu, obsesi kami itu seperti Madinah University gitu, ya. Atau tidak seperti Gontor, ya. Nah, Gontor itu guru-guru ceria itu. Necis, ya. Kenapa? Dia nggak mikir ke macam-macam gitu kan. Udah semua sudah dipenuhi. Kuliah mau buku apa aja perpustakaan kita udah ada, ya. Belum lagi kamar dan semua fasilitas sudah diinikan. Yang dibutuhkan oleh GTK ini kan fasilitas sebenarnya kan. Ketika sakit ada fasilitas berobat yang jadikan nyaman gitu kan. Ada tempat tinggal yang nyaman gitu kan. Anak pingin sekolah ada lembaga pendidikan yang nyaman. Ketika mau berangkat ada kendaraan yang nyaman. Ketika ditugaskan keluar kota, luar daerah dan seterusnya, yang ditinggal nyaman, yang berangkat juga nyaman, kan gitu kan? Kan gitu Bu Isna, ya. Jadi obsesi kita ke sana. Mimpinya harus jauh ke sana seperti itu. Seperti dosen-dosen Madinah University itu kita lihat betul-betul semangat memberi beliau itu luar biasa gitu. Kalau berkunjung, ya. Ketika di Gontor itu beberapa kali ada dosen-dosen dari Madinah University itu berkunjung, ada yang sampai 2-3 bulan juga kan di sana. Itu suka memberi kita, ngasih buku ini, ngasih ini, itu dan seterusnya. Ternyata ketika lembaga ini mempunyai pola pikir memberi, membahagiakan SDM-nya, SDM itu juga akan tersibuh dia, ya. Tersibuh pola pikirnya itu bagaimana dia bisa memberi, ya, membahagiakan yang ada, yang orang-orang yang dia temui. Saya sering mendapatkan, kawan-kawan juga mendapatkan buku-buku yang kalau kita beli itu harganya lumayan gitu, tapi itu dengan ringan beliau membagi-bagikannya. Saya kira itu, ya, Bu Isna, ya. Baik, terima kasih Ustadz menjawab pertanyaan dari Bu Diah, ya, tadi, ya. Nah, selanjutnya ini dari Pak Sahlan, ya. Ustadz Sahlan ini dari Al-Uswah Jatirogo Tuban, Ustadz, ya. Yang pertama, apakah dibolehkan ketua yayasan merangkap ketua lembaga wakaf? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nazir wakaf uang, apakah dibolehkan ketua lembaga wakaf? Untuk nazir wakaf uang, ya, apakah dibolehkan ketua lembaga wakaf? Demikian pertanyaannya, Ustadz. Nah, pertama saya ingin luruskan dahulu. Jadi lembaga wakaf yang sudah dibentuk oleh yayasan terus mengajukan sebagai nazir wakaf uang, dia menambah fungsi, ya. Kalau dia belum mendapatkan sertifikat sebagai nazir wakaf uang, maka hak dia hanya menghimpun, mengembangkan, mengelola, terus menyalurkan harta benda wakaf selain uang.
harta benda wakaf selain uang. Kalau ingin menghimpun, mengelola, mengembangkan dan menyalurkan harta benda wakaf uang, maka lembaga wakaf itu harus mengikuti sertifikasi nazir wakaf uang yang sudah dibentuk oleh prosedurnya oleh Badan Wakaf Nasional dengan peraturan Badan Wakaf Nasional nomor 2 tahun 2010 itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau dia ketua badan hukum atau ketua yayasan, boleh nggak dia menetap sebagai ketua lembaga wakaf? Termasuk juga otomatis nazir wakaf uang gitu kalau dia sudah mendapatkan sertifikat. Secara aturan tidak ada. Cuma di lapangan ya kepatutan saja ya. Kalau memang mempunyai kemampuan, kemudian mempunyai keluangan, kesempatan bisa fokus mengurus badan hukum dia 100%, mengurus lembaga wakaf termasuk nazir wakaf uang dia juga bisa 100%, why not? Ya, why not? Tapi ketika kita ini kemarin presentasi di hadapan Badan Wakaf Indonesia Nasional ya, itu salah seorang dari komisioner Badan Wakaf Nasional, Badan Wakaf BWI Nasional itu menyarankan sebaiknya antara pengurus badan hukum ya dengan pengurus lembaga wakaf itu terpisah. Supaya apa? Supaya bisa total, bisa fokus. Saya sendiri juga itu dikritisi kemarin itu ya. Tapi saya kan sekretaris di yayasan ya. Sekretaris. Kemudian di lembaga wakafnya kan sebagai ketua ya, lembaga wakaf. Tapi ini kita lagi mempersiapkan. Nah, kita lagi mempersiapkan, insya Allah tidak selama-lamanya ini. Nah, kita lagi mempersiapkan sehingga nanti pelan-pelan. Ini seperti sekarang kita lagi menginisiasi berdirinya PT ya. Nah, PT itu kita optimalkan SDM kita yang ada. Kalau kurang kita rekrut. Nah, kita rekrut secara formal ya, secara transparan, secara terbuka. Ya. Kita buka intinya rekrut PT-nya. Nah, nanti mungkin setelah kita melihat SDM kita sudah ini, mulai kita lakukan regenerasi. Ya. Sehingga yayasan juga sebagai ketua yayasan sebagai ketua badan hukum, kemudian dia juga sebagai ketua lembaga wakaf, ya yayasannya harus membuat bidang-bidang yang lain lagi. Karena dalam pandangan saya, fungsi yayasan itu ya itu paling tidak ada 8. Ya. Fungsi yayasan itu paling tidak ada 8. Nah, kalau mau ditambahkan menjadi 10. Ya. Nah, apa diantaranya? Diantaranya itu infrastruktur, membangun peradaban, gitu kan? Kemudian bagaimana mengoptimalkan SDM yang ada, baik dari kalangan guru, dari kalangan wali murid, ya. Nah, itu bagaimana supaya SDM itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, mempercepat terwujudnya peradaban yang kita inginkan, kejayaan umat. Ya. Kalau dalam konteks Indonesia Emas, bagaimana 4 tujuan daripada kemerdekaan itu bisa terwujud di 2045 ini. Tahapan-tahapannya harus diingat. Kemudian bagaimana pula kan ada prediksi ini 2030 ya, 2030 atau 2036 itu. Ya. Kejayaan umat Islam dunia itu akan terwujud. Wakaf ini akan meledak. Nah, lembaga kita mengambil kesempatan itu atau tidak? Karena pisang itu tidak berbuah 2 kali kan gitu kabarnya. Habis berbuah pisang itu kan tidak bisa lagi, harus di ini kan lunasnya. Ya, kalau kesempatan itu tidak kita siapkan, ya, tidak kita buat langkah-langkahnya, dia lewat begitu aja dan akan kembali lagi 100 tahun yang akan datang. Ya, itu kira-kira. Maka Badan Wakaf BWI Nasional itu tekankan betul kepada kami ketika itu, ya. Ini harus dibuat rintisannya bagaimana supaya ada totalitas, ada fokus, ya. Jangan 4L, lu lagi, kan gitu kan. Badan hukum dia ketuanya, kemudian lembaga wakaf dia lagi, buka PT dia lagi. Terus berarti tidak ada tanmiyatul kafa'ah, tidak ada pengembangan kapasitas SDM, nggak ada pengembangan kapasitas lembaga. Ketua yayasan itu bagaimana kalau dia unit sekolah baru 1 bagaimana menjadi 2, dia menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu yang dipikirkan oleh yayasan. Gaji gurunya, ya, senyumnya mungkin ketika itu 0,1 cm kiri, 0,1 cm kanan, ya,
Itu bagaimana dia bisa jadi 2 cm, 2 cm. Gitu kan? Nah, senyumnya bisa simetris. Nah, bisa semakin bahagia. Itu tugas daripada ketua yayasan. Kenapa? Karena dia mas'ul, ra'in, ya. Kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Rakyatnya ketua yayasan itulah SDM. Ya, GTK itu rakyatnya. Dia akan ditanya tentang rakyat. Bagaimana ra'iyahnya? Rakyatnya itu bagaimana? Itu kira-kira Bu Isna? Baik, Ustadz, terima kasih menjawab pertanyaan dari Ustadz Sahlan ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Hardi Syahendra. Boleh dijelaskan sedikit perbedaan antara WUB, WUA, dan BMU, Ustadz? Kemudian lembaga wakaf kami masih baru. Nah, untuk mengajak wali murid untuk menjadi wakaf uang abadi bagaimana? Karena di daerah kami pengetahuan terkait wakaf masih minim. Beliau ini kalau tidak salah dari yayasan apa tadi Ustadz? Yansa. Iya, Ustadz Hardi itu di daerah mana ya ini Ustadz ya? Mungkin bisa sambil dijawab Ustadz. Ya, pertama WUA itu wakaf uang abadi. WUB wakaf uang berjangka. WMU wakaf melalui uang. Itu kepanjangannya ya. Terus bagaimana cara supaya warga itu bisa menjadikan wakaf sebagai gaya hidupnya? Tidak ada caranya kecuali literasi dan edukasi. Syiar. Ya. Selalu lakukan syiar dengan berbagai macam cara. Jadi syiar itu tidak hanya melalui Zoom meeting ya. Ya, tadi kalau kami kan melakukan anwar ya, kajian wakaf reguler, ada quote pekanan ya. Pesan-pesan setiap pekan itu. Nah, bahkan mungkin bisa setiap hari. Ya. Ini SMS kan, SMS tentang poker, tentang togel dan seterusnya. Itu sehari itu mau 5 kali masuk ke HP kita. Ke HP saya khususnya. Saya nggak tahu itu dapat nomor kita dari mana. Jadi setiap kali masuk tuh saya blokir nomornya. Tapi datang lagi, saya blokir lagi, datang lagi, blokir lagi. Termasuk juga SMS menawarkan pinjaman. Nah, kan gitu kan? Dia saja gigih itu, ya. Mereka saja gigih, begitu pedenya dengan jualannya. Nah, kita harusnya gigih juga, lebih gigih lagi, karena kita tahu wakaf ini syiar, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis kita melihat warga kita tidak mengerti tentang wakaf, apalagi warga kita memusuhi tentang wakaf, a priori atau antipati tentang wakaf. Nah, semakin antipati dia, semakin a priori dia terkait dengan wakaf, kita harus semakin semangat memberikan literasi. Nah, cara memberikan literasi macam-macam ya. Nah, caranya macam-macam. Bisa lihat flyer-flyer, spanduk, ya bisa seminar, bisa silaturahim. Saya biasanya kalau silaturahim itu kita data dahulu. Kemudian kalau bisa kita bawa koneksi kita, teman kita, dia mempunyai koneksi orang-orang ini. Nanti kita minta aja dong silaturahim gitu kan. Nah, nanti dia kan cerita asetnya bla 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 bla. Ini. Oh, alhamdulillah, masya Allah nih Pak Haji, dahsyatnya aset luar biasa. Tapi ini kayaknya untuk yang tinggal semua nih Pak Haji, dibawa. Gimana kira-kira? Maksudnya apa Ustadz? Nah, dia biasanya nanya maksudnya. Iya, ini kan untuk yang tinggal, untuk anak cucu ini, untuk animani kebudakan, dengan guyonan ya, itu biasanya nendang itu, ya, nendang, efektif gitu. Oh, akhirnya kita sampaikan wakaf itu kan gini, harta hilang, Pak Ustadz katanya. Di sana kita masuk, bahwasanya wakaf itu kias istihadi kan gitu kan. Wakaf itu dari penerima manfaatnya seperti wakaf Umar, beliau berwakaf ya, kemudian beliau juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kan itu namanya wakaf mustarok, keluarganya juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi berbagai macam cara ya kita bisa masuk. Nah, untuk bisa syiar melakukan edukasi dan literasi dengan efektif dengan berbagai macam cara, tentu saja khazanah kita terkait dengan wakaf harus dalam juga, harus luas juga. Nah, literatur kita terkait dengan wakaf harus banyak juga. Ini kemarin
habis sebelum 5 menit ya, 10 menit lah sebelum naik mimbar, ada yang nelpon saya, kontraktor. Pak Ustadz, habis Jumat makan siang kita Pak Ustadz, gitu kan? Siap. Kalau makan siang kan kita siap, kan diajak kan. Pas makan siang itu cerita. Masuklah kita tentang wakaf ini, karena aset beliau itu tanah di mana-mana. Nah, ada yang 200 hektar di daerah ini, ada sekian. Kita jelaskan. Hanya ini kebetulan beliau juga sebagai ketua pengurus masjid di salah satu masjid paripurna kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Hanya langsung dijadwalkan. Ini kayaknya nggak cukup saya sendiri aja nih Pak Ustadz. Jamaah saya perlu juga tahu ini tentang wakaf ini. Siap. Kita kalau syiar wakaf ini kan semangat kita kan. Pernah saya tahu pas menyambut tahun baru ya 2021, yang malam tahun baru 2021 itu masjid mengundang memberikan literasi terkait wakaf dari pukul 10 malam sampai pukul 2 subuh ini hari. Nah, kenapa kok tahun baru? Supaya mereka nggak main petasan, Pak Ustadz, kan? Supaya nggak main petasan, supaya nggak keluar. Jadi di dalam saja. Nah, sebelum itu saya harus istirahat dahulu kan, tidur. Kalau nggak nguap-nguap nanti. Itu memang pelan-pelan menyusut ya. Menyusut. Ada yang tertidur di tempat duduknya kan, ada yang mundur cari posisi nyaman gitu kan, posisi enak PW, sehingga yang tinggal beberapa orang. Itu kita lanjutkan dialognya. Kemudian dasarnya tercetus juga ini kayaknya seperti ini perlu juga masjid-masjid kita undang ini, karena memang temanya optimalisasi potensi wakaf berbasis masjid. Setakat ini masjid kan selalu berhutang gitu kan untuk pembangunan ini itu dan seterusnya. Saya sampaikan, ingin nggak kita masjid kita ini bisa memberikan beasiswa, bisa menyantuni janda, anak yatim dan seterusnya. Kemudian masjid ini menjadi pusat peradaban, ya, pusat kegiatan masyarakat. Kemudian yang menjiwai semua kegiatan masyarakat. Seperti peran masjid pada masa Rasulullah SAW. Oh iya Ustaz. Caranya gimana? Wakaf. Karena wakaf ini sudah membuktikan ya Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wakaf bisa membangun peradaban dan ada dimensi keabadian dan kelestarian di sana. Saya kira itu, Bu Isna. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Bunda Diah yang sudah raise hand. Bisa langsung di-unmute saja, Bun. Ya, Ustadz, mohon tambahannya saja. Tadi kan ada wakaf uang berjangka by dividen ya, Ustadz. Okay. Ini apa bedanya sih, Ustadz, dengan investasi pada umumnya? Karena kan biasanya investasi pada umum juga sama ya, menginvestasikan dananya, terus kemudian setiap akhir tahun dia akan mendapatkan dividen atas investasi tersebut. Itu aja sih, Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Ya. Jadi antara investasi, langsung Bu Isna ya? Iya. Antara investasi dengan wakaf beda, Bu. Ya. Kalau investasi itu filosofis berpikirnya laba rugi. Sehingga orang berinvestasi itu ya dia melihat ini menguntungkan dia atau tidak. Itu satu. Kemudian entitas ekosistemnya itu dari investor, entitas bisnis, terus nanti penerima manfaatnya juga investor. Kenapa? Karena investor dia tidak akan mau menanamkan investasinya kalau itu tidak prospektif. Kan gitu kan? Nah, yang ke masyarakat berapa? CSR 2%. Nah, jadi kalau investasi itu kita mengayakan orang yang sudah kaya, ya, yang kaya makin kaya kan gitu kan, miskin makin miskin. Tapi kalau wakaf tidak, wakaf ini filosofisnya istihadi kiasi, ya. Kemudian dasarnya itu membahagiakan memberi aliyadul ulia ya, membahagiakan, memberi ya, thinking, learning how to give. Kemudian ekosistem yang dibangun bagaimana? Wakif, nazir, terus mauqufun alaih kan? Tidak kembali kepada wakif kan? Wakif, nazir, mauqufun alaih. Nah, karena nazir di sini
mendapatkan amanah daripada wakif supaya harta benda wakafnya itu menjadi sodakotan jariyatan, ya, sedekah yang terus mengalir. Nah, maka nazir, ya, dia mengembangkannya itu harus dengan mindset komersil, ya. Nah, harus dengan mindset komersil, produktif, harus menghasilkan, nggak boleh rugi, nggak boleh rugi. Nah, kemudian wakif boleh juga dividennya kan bisa mendapatkan laba, ya, hasil, ya, manfaat kan, nggak boleh. Ini namanya wakaf mustarok gitu kan. Nah, tapi manfaat yang diterima oleh wakif yang menentukan adalah nazir. Nah, yang menentukan itu adalah nazir. Minimal yang bisa dibagikan daripada hasil itu 50%, ya. Nah, 50% ini tidak seluruhnya untuk wakif. Tidak seluruhnya untuk wakif. Mengapa? Karena ada mauqufun alaihnya. Tapi kalau investasi, nah, itu jelas semua laba untuk investor kan gitu. Nah, semua laba untuk investor. Nah, di sini kira-kira perbedaannya, ya, Bu Isna, ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Baik, terima kasih Ustadz, sangat jelas ya yang membedakan antara investasi dan juga wakaf by dividen, begitu ya Ustadz ya. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak Ustadz Baharudin Husin, Ustadz Yon. Oh, selamat. Apakah bisa setiap materi narasumber bisa dibuatkan video sekalian? Maklum jika materi tersebut langsung disampaikan lebih mudah dicerna. Jadi via Zoom meeting juga, PowerPoint juga, sekarang juga akan bantu bagi yang terlambat atau berhalangan. Ya Ustadz, kalau untuk setiap materi yang disampaikan terkait dari program coaching season maupun podcast, wakaf, terus kiswaf dan sebagainya itu semuanya ada recordingnya ya Pak ya, ada di YouTube-nya Wakaf Mulia Institute. Nah, atau kalau misalnya yang biasanya di privat itu bagi lembaga-lembaga yang memang sudah menjadi binaan dari Wakaf Mulia Institute, nanti bisa akses begitu ya beberapa materi-materi tentang coaching season yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Demikian Ustadz Baharudin Husin, nanti bisa kita share ya. Baik, demikian Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, sudah hampir 2 jam ya kita mendengarkan sharing dan juga berdiskusi terkait dengan proses bagaimana kita melakukan pendaftaran untuk menjadi nazir wakaf uang seperti yang sudah didapatkan legalitasnya dari Lembaga Wakaf Yayasan Al-Fitiah Riau. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan istilahnya sharing pengalaman yang sangat penting menurut saya ya, karena setiap kita nanti bisa mengimplementasikan di lembaga kita masing-masing. Baik, kita akan mungkin sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement ya dari Ustadz Yon Hendri terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, makasih Bu Isna. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan puncak daripada eksistensi kita sebagai lembaga wakaf ini adalah menjadi nazir wakaf uang. Jadi kalau kita sudah mengelola harta benda dan uang, sekarang saatnya ya kita mempersiapkan diri ya untuk wakaf uang ini. Dimensinya amat sangat luas sekali ya, dia sangat fleksibel sekali, kemudian elastis ya, kemudian peluang-peluangnya sangat besar sekali. Rugi kita kalau ini tidak kita garap juga ya. Nah, kalau Rp1.000 saja 230 juta itu per bulan ya, itu bisa 230 miliar. Nah, 1 tahun kan sudah
hampir 3 triliun. Apa kira-kira masalah perekonomian umat yang tidak bisa kita selesaikan, ya, kalau kita bisa himpun mempunyai dana abadi itu per tahun 2-3 triliun, insya Allah. Maka mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan umum itu adalah sesuatu yang sudah dekat, insya Allah, dengan itu semua. Saya kira itu Bu Isna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan taufiknya untuk bisa menjadi nazir wakaf uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yon Hendri yang sudah sharing pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan materinya, infonya, kemudian juga ilmunya bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu tim Lembaga Wakaf Yayasan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan terus ya melakukan perbaikan-perbaikan bagaimana supaya kita kemudian bisa menjadi lembaga wakaf yayasan yang profesional sehingga nanti mendapatkan amanah untuk diberikan legalitas untuk menjadi nazir wakaf uang. Yang seperti tadi Ustadz Yon sampaikan bahwa ketika menjadi nazir wakaf uang itu adalah merupakan puncak eksistensi atau ini ya istilahnya ya kontribusi yang terbesar ya untuk sebuah lembaga wakaf begitu ya, karena nanti bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada umat, kepada masyarakat, dan tentunya untuk kejayaan Islam. Baik, marilah forum kita pada kesempatan oh ya, bagi Bapak Ibu yang belum presensi, silakan Bapak Ibu presensi, karena nanti dari presensi yang ada kita akan sharingkan ya, kalau Bapak Ibu mungkin membutuhkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yon. Nah, silakan saya share lagi Bapak Ibu untuk ininya, formatnya. Baik, sama-sama Ustadz Mumtaza ya. Kita akan cukupkan forum kita dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya Mbak Isna. Pamit ya semuanya Bapak dan Ibu, Bu Isna. Assalamualaikum. Syukran semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum.